apapun yang kita rugikan bisa kita usaha untuk dikembalikan menjadi lebih baik. Kecuali satu, tidak bisa dikembalikan: umur. Umur dan usia kalau sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Satu jam berlalu tidak bisa dikembalikan. Dan Islam mengajarkan kita tidak boleh memfikirkan masa lalunya, apalagi hal-hal yang buruk, membuat kita lama-kelamaan putus asa. Kalau hal yang lama yang kita lakukan, contoh dosa maksiat, kalau kita ingat terus dosa maksiat tersebut, syaitan mengambil kesempatan untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Kita sudah niat taubat, tapi syaitan membuat kita ingat, apaan kok mau taubat enak-enak, sudah berlaku macam-macam. Gitu datang syaitan, membuat kita, ya saya malu sama Allah. Taubat, dosa lagi, taubat, dosa lagi, taubat, dosa lagi. Sampai datang syaitan, ngapain kok taubat-taubat dan jelas, membuat kita putus asa. Padahal Allah sudah menjaminkan diampuni dosa selama kita selalu bertaubat. Allah tidak bosan mengampuni dosa selama kita tidak bosan bertaubat. Seberapapun dosa kita pasti diampuni, syaratnya taubat. Dosa lagi, ya taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Kalau syaitan berhasil menggoda kita untuk berlaku dosa, jangan membuat rahmat Allah tidak berhasil membuat kita taubat. Dan rahmat Allah sangat luas. Sampai Allah berfirman di hadis yang qudsi, "Ya ibna Adam, law balagha dhunubuka 'anana as-sama' thumma laqitani thumma astaghfartani laghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali." Anak Adam, kalau dosa-dosamu, ini satu orang, dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya, sampai ke lapisan langit, tetapi kamu selalu beristighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya, kata Allah. Allah tidak peduli berapa banyak dosa. Yang Allah pedulikan taubat kita, istighfar kita, memohon. Kalau Rasul saja, Nabi Muhammad SAW berhari istighfar sampai 100 kali, memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita. Hal-hal nikmat yang sudah berlalu kita tidak boleh kita lupakan, pasti kita ingat. Bahkan kalau kita hitungkan dalam usia kita, mana yang lebih banyak kita hadapi, nikmat atau bala? Pasti lebih banyak nikmat. Tapi kenapa yang difokuskan hanya bala? Sampai kita merasa aku tidak dapat apa-apa. Justru kalau kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain, kita bersyukur, alhamdulillah keadaan kita masih lebih baik. Biarpun kita menghadapi berbagai macam ujian. Apalagi bala dan musibah kematian keluarga. Wajar kalau kita manusia sedih atas wafatnya orang tua, atas wafatnya kakek nenek kita, atas wafatnya suami kita, atas wafatnya istri kita, anak kita. Wajar kita sedih. Ya, manusia punya perasaan. Tapi yang tidak wajar berlebihan sampai terbawa ke pikiran. Sudah 40 hari, sudah 100 hari, sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang ini masih sedih. Itu yang tidak diizinkan oleh agama. Karena kesedihan ini membuat terganggu hubungan kita sama Allah. Islam mengizinkan kita boleh sedih, tapi ada batas kesedihan. Selepas itu beraktivitas kembali. Kita semua bakal mati. Semua kita akan mati. Yang berguna bukan kesedihan kita terhadap orang yang kita sayangi yang sudah wafat, tetapi doa kita yang berguna. Doakan. Doakan. Saya pernah diundang acara takziah.
tahlilan. Kemudian ada sambutan sebelum masuk ke acara inti. Ada sambutan A, sambutan B, sebelum ini termasuk acara yang paling cepat. Sambutannya cuma sebentar dan satu orang. Baik, lain acara ini sambutannya panjang lebar. Kami mungkin satu kampung sambutan, baru saya ceramah. Pas saya diundang keluar rumah, ada seorang anak karena meninggal bapaknya, sampai dibawakan di layar. Mereka dari keluarga kaya bawakan layar, foto-foto dan video masa-masa lalu, kesenangan mereka, makan bersama, umrah bersama, jalan-jalan bersama, naik kapal bersama, mana laut, semua ditayangkan di acara. Sampai anaknya yang perempuan ini sambil cerita bagaimana ayahnya, bagaimana kasih sayangnya, sambil nangis. Saya pikir baru kemarin meninggal, ternyata sudah 1 tahun. Dan segitu sedihnya, nangisnya. Itu yang namanya berlebih-lebihan. Bukan masalah acaranya, kesedihan itu tidak boleh, karena bisa menjadi tanda kita tidak menerima takdir Allah. Dan setan mengambil kesempatan masuk di situ. Coba, apa salah ayahmu sampai dicabut nyawanya? Padahal ayah kamu kan baik. Begitu bisikan setan, membuat kita kefikiran. Padahal kita tahu kematian itu hakul yakin, semua bakal mati. Kalau ada yang boleh kekal, itu Nabi Muhammad. Karena di saat sakaratul maut, Allah tawarkan melalui malaikatul maut, mau kekal di dunia atau mau ambil wafat, pilih yang mana? Rasulullah. Karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau pilih hidup. Malah dia justru berkata, Ar-Rafiq al-A'la, Ar-Rafiq al-A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang, apa namanya, yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalan yang ada, kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti. Kecuali satu, kalau kita semakin takut pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tidak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur kemana? Mau kemana lari? Tidak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari 3 hal. Rasa harap, rasa takut,
dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua. Dia membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut sampai putus asa. Takut dihukum, takut karena dosa maksiatnya terlalu banyak, menzalimi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul, dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, kembali lagi, dia mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari 3 poin atau 3 hal. Harap, apa yang kita harapkan dari Allah? Ridha. Kita harap Allah ridha. Kalau Allah ridha sama kita, beres, sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau Allah ridha, berarti ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi, karena Allah sudah ridha. Ada rasa takut, bukan takut dihukum, tetapi kita takut semakin beribadah, tapi ada rasa takut, jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh, barangkali ibadah saya belum baik, barangkali belum ikhlas, barangkali belum sempurna, ada kekurangan khusyuk. Saya kadang-kadang suka berzikir, tapi lebih banyak suka malas. Ini muncul rasa takut. Takut kekurangan ibadahnya, tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik. Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur, kayaknya belum sempurna ya, masih ada kekurangan. InsyaAllah saya salat sunnah ba'diyah. Karena tugas salat sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan salat wajibnya. Belum sempurna pun sunnah qabliyah ba'diyah, udah saya tambah lagi salat duha, saya tambah lagi sunnah wudu, saya tambah lagi salat tasbih, saya tambah lagi salat hajat. Belum lagi masih ada kekurangan, saya tambah lagi salat tahajud. Walaupun 2 rakaat tutup witir, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10, tidak harus 20. Boleh nggak saya salat tahajud cuma 2 rakaat? Ya boleh. Witir langsung ditutupi witir. Jadi tahajud itu tidak semestinya jumlah yang banyak. Boleh nggak kita salat malam tapi belum tidur? Ada orang tanya, aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur. Asik lagi ngobrol sama suaminya, lagi mesra-mesra, senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak, sampai kelewat waktunya, sampai jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud. Boleh nggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh, daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar. Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam.
Walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan. Itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud.